Bupati Tabanan Dr. Ikomang Gede Sanjaya SAMM secara resmi mengukuhkan Nyonya Rai Wahyuni Sanjaya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Pembina Posyandu, serta Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Tabanan. Acara yang berlangsung di Gedung Kesenian Iketut Maria Tabanan Jumat 21 Maret ini juga dirangkaikan dengan pelantikan pengurus Tim Penggerak PKK, Tim Pembina Posyandu, dan pengurus Dekranasda Kabupaten Tabanan, serta pelantikan Ketua Tim Pembina Posyandu Kecamatan se-Kabupaten Tabanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ribuan kader PKK, Posyandu, dan Dekranasda se-Kabupaten Tabanan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Tabanan beserta istri Nyonya Budiasih Dirke, selaku Ketua GOW, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan beserta istri, selaku Ketua Gatiwara, Sekda beserta Ketua DWP, jajaran Porkofimda Tabanan beserta istri, para asisten Sekda dan para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Tabanan, kepala instansi vertikal di lingkungan Pemkab Tabanan, serta Ketua Organisasi Wanita se-Kabupaten Tabanan. Kehadiran para tokoh dan pemangku kepentingan menunjukkan pentingnya peran PKK, Posyandu, dan Dekranasda dalam pembangunan daerah. Dalam sambutannya usai pengukuhan, Bupati Sanjaya menegaskan bahwa pengukuhan dan pelantikan ini bukan sekedar seremonial, melainkan sebuah amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Orang nomor satu di Tabanan itu juga menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak untuk mencapai visi pembangunan Tabanan yang lebih baik. Sekali lagi saya berikan apresiasi, selamat mengemban tugas yang mulia ini. Semoga bekerja dengan baik, tulus-tulusnya, sehingga apa yang menjadi cita-cita besar kita menuju Tabanan era baru yang aman, unggul, dan madani bisa kita kerjakan bersama. Sepakat ya Ibu? Dalam kesempatan yang sama, Nyonya Rai Wahyuni Sanjaya atau yang akrab disapa Bunda Rai menyampaikan komitmennya untuk fokus pada pengentasan stunting di Kabupaten Tabanan. Selaku Ketua TPPKK dan Posyandu, program pertamanya adalah untuk kembali mengentaskan angka stunting di Kabupaten Tabanan. Sebelumnya di angka sisa 6%, untuk tahun ini ditargetkan BDI angka 3% di tahun 2025. Selain itu, Bunda Rai juga menyoroti tantangan dalam mengubah pola pikir masyarakat terkait pola hidup sehat dan pengelolaan sampah yang harus ditumbuhkan bersama sehingga menjadi kebiasaan. Selaku Ketua PKK dan Posyandu, sudah barang tentu program unggulan saya selanjutnya adalah untuk kembali mengentaskan angka stunting di Kabupaten Tabanan. Karena Posyandu itu tidak terlepas dengan PKK. Nah, jadi di Posyandu itu di sana kita memang garda terdepan bagaimana kita bisa segera mengentaskan angka stunting di Kabupaten Tabanan. Kalau kemarin masih ada kita di angka 6%. Sisanya biasa? Iya, enggak, iya sisanya 6%. Jadi untuk target tahun ini saya bersama Bapak Bupati menargetkan bisa di angka 3% lah. Bagi saya itu bukan suatu target yang muluk-muluk, karena kita memang sudah punya program yang namanya Semarerati. Dari Bapak Bupati kita sinergikan dengan program-program PKK dan sekarang diperkuat dengan program-program Posyandu. Nah, saya kira untuk mencapai target 3% itu bukan sesuatu yang mustahil. Hanya kita perlu lebih meningkatkan kinerja dan sinergi. Di bidang kerajinan daerah, Sri Kandi Tabanan tersebut memiliki target besar untuk meningkatkan pembinaan dan promosi produk lokal. Prokopim Tabanan melaporkan.